Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Zulkarnaim MSI. Baiklah, saya akan memaparkan materinya. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Subjek pajak penghasilan ada 6. Yang pertama yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua yaitu subjek pajak PPh dalam negeri. Yang ketiga yaitu subjek pajak PPh luar negeri. Yang keempat yaitu subjek pajak penghasilan badan. Yang kelima yaitu subjek pajak PPh badan dalam negeri. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah subjek pajak PPh badan luar negeri. Adapun fungsi pajak penghasilan ada 3. Yang pertama yaitu untuk mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Yang kedua yaitu menyeimbangkan regulasi anggaran negara. Dan yang ketiga yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak penghasilan ada 4. Yang pertama yaitu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua yaitu pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Adapun jenis-jenis pajak daerah. Pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua yaitu pajak balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga itu pajak rokok. Jenis pajak yang kedua yaitu pajak kabupaten kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak negara. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Pajak, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan atau APBN. Adapun contoh pajak pusat atau negara. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan yang terakhir adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PBHTB. Pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang tidak melihat kondisi wajib pajak atau WP. Namun dalam pajak objektif yang diperhatikan yaitu sifat dari objek pajaknya. Adapun kriteria penghasilan pajak objektif.
Yang pertama yaitu diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan suatu kegiatan transaksi atas badan benda kena pajak atau BKP. Yang kedua yaitu pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga yaitu pungutan pajak atas kekayaan kepemilikan barang mewah ataupun aset yang ada di negara lain. Selanjutnya yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kriteria penghasilan pajak objektif yaitu pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan yang ketiga itu pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya itu pajak UMKM dan startup. Pajak UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun subjeknya yang pertama adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak UMKM, yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komoditar, firma atau perseroan terbatas. Yang terakhir yaitu tarif. Tarif pajak UMKM sebagaimana diatur dalam PPP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. Tarif ini mulai berlaku 1 Juli tahun 2018. Sedangkan sebelum tanggal berlakunya PP 23 tahun 2018, tarif yang digunakan yaitu sebesar 1%, di mana jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak UMKM. Pajak satrap. Pajak startup. Pajak perusahaan startup menjadi suatu kewajiban yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima atau transaksi berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan atau PPH yang dilakukan oleh perusahaan startup. Selain itu, pajak startup juga dapat berupa pajak pertambahan nilai atau PPN dalam hal perusahaan startup telah memiliki penghasilan melebihi 4,8 miliar atau memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Sebenarnya, pajak UMKM dan pajak startup tidak dapat dibedakan dan dipersamakan karena konsep keduanya berbeda dan tidak memiliki hubungan. PPH merupakan salah satu pajak wajib dibayar wajib pajak termasuk startup. Setiap startup yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar dapat memilih untuk tidak menjadi PKP. Namun startup akan tetap dikenakan PPH final senilai 0,5% dari pendapatan brutonya. Itulah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.